Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agama-agama di dunia ini memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan di dalam agama Kristen adalah adanya kepastian keselamatan. Kita sering mendengarkan kalau ada berita duka, biasanya dikatakan telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Di dalam ungkapan ini memberitahu kepada kita bahwa ada suatu kepastian kemana almarhum pergi. Dikatakan pulang ke rumah Bapa di sorga. Di dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan bahwa mereka yang sudah meninggal dalam Kristus dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Ya. Tema khotbah hari ini adalah kita pasti diselamatkan. Ini artinya bahwa keselamatan kita itu sifatnya final. Karena dikatakan kita pasti diselamatkan. Keselamatan kita itu bersifat sempurna. Karena tidak ada lagi yang perlu ditambahkan pada karya pengorbanan Kristus. Karena di atas kayu salib itu Yesus Kristus katakan sudah selesai. Karya di dalam rangka menyelamatkan manusia sepenuhnya sudah diselesaikan. Maka ayat firman Tuhan tadi yang menjadi dasar daripada tema kita pagi ini di ayat 9 katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu ayat 9. Ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, perhatikan di sini dalam 2 ayat ini berturut-turut Rasul Paulus mengatakan kita pasti akan diselamatkan. Nah, ini yang menjadi tema khutbah pada hari ini. Kalimat yang diungkapkan oleh Paulus di sini konsisten dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam itu Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Dia katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, di situ dikatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Maka Paulus tadi dia katakan kita pasti akan diselamatkan. Yesus katakan bahwa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Di sini muncul kata pasti. Ya toh? Pasti itu kan tentu. Ya toh? Mesti itu kalau dikatakan pasti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kira-kira ada 3 poin akan saya bicarakan pada hari ini. Yang pertama ialah bahwa Tuhan Allah menyediakan keselamatan bagi kita melalui kematian Yesus Kristus. Nah, di sini dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, beberapa kali diungkapkan mengenai kematian anaknya. Kematian anaknya. Yesus sudah mati dan lain sebagainya. Di ayat 6 mengatakan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka. Ya toh? Dikatakan Kristus telah mati. Ya. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 6 menjelaskan kalimat itu. Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Artinya di sini kematian Yesus Kristus merupakan kematian yang sudah direncanakan. Dan ini merupakan tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Maka dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tujuan kedatangannya ke dunia ini supaya mati di kayu salib. Bahkan di ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini kita mulai bergeser bahwa kematian Kristus dalam rangka menyelamatkan kita itu terjadi karena katanya kasih. Di situ bilang begitu. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Maka kalau kita pikirkan kematian Yesus Kristus pada kayu salib itu merupakan pernyataan tertinggi kasih Allah bagi orang berdosa. Sering kita mendengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya toh? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati di salib karena kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang memberi. Dia memberikan anaknya. Rela berkorban. Dia korbankan anaknya. Bahkan Yesus Kristus sendiri rela menderita. Begitu banyak penderitaan sudah dia alami. Sejak dia datang ke dalam dunia ini ya. Di kandang di Bethlehem itu sudah menderita. Bahkan masih dalam kandungan Maria pun sudah menderita. Karena bagaimana dia yang tak terbatas mengurung diri dalam kandungan Bunda Maria yang terbatas itu. Dia menderita selama ada di dunia ini, ya. Apalagi sejak dia mulai melaksanakan pelayanan 3 tahun lebih. Dan puncaknya itu berada di Bukit Golgota. Begitu banyak penderitaan dihadapinya. Tapi dia menjalankan semuanya itu karena dia sungguh mengasihi kita dan Tuhan Allah hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang sebenarnya kalau kita lihat dalam ayat-ayat firman Tuhan yang tadi. Di situ menjelaskan bahwa sebenarnya kita ini adalah seteru katanya dalam ayat firman Tuhan tadi ya. Kita adalah orang yang durhaka. Di ayat 6 itu mengatakan kita orang durhaka. Artinya Yesus berkorban bagi musuh
Dan inilah kasih Allah. Ya toh? Nah, kita sebagai manusia biasanya itu cenderung mengasihi orang yang memang layak untuk dikasihi. Betul atau tidak? Ya kan? Kita cenderung mengasihi orang yang layak untuk dikasihi. Tapi ini berbeda dengan kasih ilahi. Untuk orang durhaka, ya Yesus mati bagi mereka. Orang durhaka maksudnya orang tidak saleh. Orang yang suka melawan. Saya membaca orang menulis, dia bilang, untung Tuhan Allah itu tidak seperti mamanya Malin Kundang itu. Ya kan? Mamanya Malin Kundang itu mengutuk anaknya jadi apa? Ya, untung Tuhan tidak seperti itu. Dia tunjukkan kasihnya kepada kita. Ayat 8 mengatakan, menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Allah tidak menunggu kita berubah, tidak menunggu kita bertobat, berhenti berbuat dosa baru anaknya mati. Justru Yesus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Ini betul-betul menunjukkan mengenai Tuhan Allah sungguh mengasihi kita. Kasih ilahi itu merupakan kasih yang luar biasa, mengambil inisiatif. Waktu kita masih lemah maksudnya kondisi yang memprihatinkan, tidak mampu menolong diri sendiri. Waktu kita durhaka dan berdosa, kita melawan, Kristus sudah mati bagi kita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang yang baik itu wajar. Mengasihi orang yang baik itu jarang. Ya, apalagi dikatakan bahwa tidak ada yang benar dalam dunia ini. Alkitab mengatakan semuanya tidak benar. Semuanya sudah berdosa. Manusia itu berada di bawah murka Allah. Tapi justru Yesus Kristus memilih untuk mati bagi mereka yang melawan kepada Tuhan Allah. Nah, ada seorang nabi itu. Kita mungkin ingat ya, Nabi Sakaria. Di dalam Alkitab itu kan ada kitab Sakaria. Nabi Sakaria itu katanya itu, di dalam Matius 23 ayat 35 dikatakan begini. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu, sampai kepada Sakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Perhatikan di sini, ada satu nabi namanya Nabi Sakaria, justru dibunuh di mezbah katanya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tindakan manusia yang durhaka itu. Nabi dari Tuhan datang beritakan firman Tuhan, justru di mezbah yang harusnya persembahkan korban pada Tuhan, di mezbah itu Nabi dibunuh oleh mereka. Manusia itu durhaka. Tapi perhatikan bahwa untuk orang-orang seperti itu, Yesus mau mati. Yesus mau mati. Tuhan Allah berikan anaknya bagi musuh. Ya, coba kita renungkan ya. Misalnya kita punya anak, kita serahkan untuk mati bagi musuh. Apakah kita mau? Saya kira kita tidak mau. Jangankan musuh. Bagi orang yang baik dengan kita pun, mau serahkan anak kita untuk mati baginya juga pasti kita tidak mau. Betul ya? Tapi perhatikan di sini, Tuhan Allah justru merelakan anaknya. Allah telah membuktikan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maka kematian Yesus Kristus pada kayu salib itu merupakan sumber dan dasar bagi keselamatan kita. Tidak ada kematian Yesus Kristus pada kayu salib, tidak ada keselamatan. Ya, tidak ada keselamatan. Di ayat 9 dan ayat 10 itu ada dua kata kita temukan di sana. Ada kata dibenarkan, kemudian kata diperdamaikan. Di ayat 9 ada kata dibenarkan, ya. Di ayat yang ke-10 ada kata diperdamaikan. Semuanya ini terjadi karena apa? Dibenarkan karena darah Yesus, diperdamaikan karena kematian anaknya. Maksudnya kematian Yesus Kristus. Waktu PA hari Kamis yang lalu itu saya bicara mengenai Paskah. Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Ini ada hubungannya.
Maka saya menjelaskan mengenai peristiwa ketika orang Israel hendak pergi dari Mesir. Tuhan Allah perintahkan pada mereka melalui Musa supaya menyembelih domba, kemudian darah domba itu dioleskan pada ambang pintu, pada ambang tiang yang di pintu itu. Kita kenal dengan kusen itu ya. Oleskan darah domba di situ. Ya, maka setiap rumah yang ada olesan darah domba itu, ya, rumah itu aman, dilewati. Itu Paskah itu kan dilewati, dilampaui. Mereka tidak kena hukuman. Tapi tiap rumah yang di tiang pintunya itu tidak ada darah yang dioleskan di sana, anak sulungnya mati. Yang harus kita pikirkan di sini, Paulus kan menyebut Yesus Kristus adalah anak domba Paskah. Domba yang disembelih zaman dulu itu menggambarkan Yesus Kristus. Dia mati pada kayu salib, dia tumpahkan darahnya. Dan ketika kita dibaptis itu Petrus gunakan kata diperciki oleh darah Yesus. Iya. Jadi dengan kita menerima percikan darahnya, oleh darah Yesus itu kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Dengan demikian kita selamat. Kita pasti diselamatkan karena apa? Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Yesus sudah mati pada kayu salib menggantikan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau ada perjamuan kudus, saya sering mengatakan kalimat seperti ini. Ibrani 9 ayat 22 itu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus sudah mati pada kayu salib. Dengan demikian kita dibenarkan. Dengan demikian kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Karena sudah diperdamaikan, maka kita bukan lagi musuh, kita bukan lagi seterunya Tuhan Allah. Sekarang kita menjadi anak-anak kekasih. Dan menjadi anak-anak kekasih daripada Tuhan Allah, maka kini kita menjadi pusat perhatian. Betul atau tidak? Coba bapak atau ibu yang punya anak kecil ya. Adakah tiap hari kita lupakan anak-anak itu? Tidak, bukan? Setiap hari itu mereka jadi pusat perhatian. Kemana dia? Kemana dia? Ya dong, dia sudah makan. Bagaimana itu makannya itu sudah cukup atau belum? Dia sudah minum. Apakah dia sudah tidur? Dia sedang buat apa? Selalu menjadi pusat perhatian. Nah, ini sebenarnya menggambarkan mengenai hidup kita di hadapan Tuhan juga begitu. Kita yang tadi adalah seteru Tuhan Allah, musuh Tuhan Allah, melalui Yesus Kristus kita diperdamaikan ya. Maka sekarang kita menjadi anak-anak Allah, kita jadi pusat perhatian. Maka Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Harusnya kan musuh, bukan? Karena berdosa melawan Tuhan Allah. Yesus menyebut mereka sahabat. Ya. Yesus mati pada kayu salib. Saya baca ayat 10. Di situ dikatakan begini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Perhatikan di situ dikatakan diperdamaikan oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Nah, perhatikan di situ ada kematian anaknya, kemudian juga dikatakan oleh hidupnya. Ini bicara mengenai apa? Keselamatan kita itu kan dasarnya itu kematian dan kebangkitan Yesus itu. Paulus bicara dengan utuh di sini kepada jemaat di Korintus itu, dia bilang, Kristus telah mati sesuai kitab suci. Bahwa Kristus telah dikuburkan dan telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Dia bilang, inilah yang paling penting. Jadi pusat berita Injil ialah ya pribadi Yesus, kematian dan kebangkitannya. Disitulah kita mendapatkan keselamatan. Minggu lalu itu saya di Timika. Saya ibadah di gereja Elios di Timika. Selesai ibadah, kemudian pada sore hari itu saya diajak pergi ke luar kota. Ya, Kabupaten Mimika. Kalau kota Kabupaten Mimika itu Timika. Jadi gereja kita itu ada di kotanya di Timika. Saya diajak pergi ke luar kota. Bertemu dengan sekelompok orang. Di satu tempat saya tanya, ini desa apa ini?
Ada yang beritahu saya, belum ada nama untuk desa ini. Loh, belum ada nama. Ya kita datang di situ. Dikelar itu terpal. Tim yang mengajak kami ini. Gelar terpal di tempat yang agak lapang begitu. Semuanya duduk di situ. Terus yang pimpin acara itu nyanyi satu lagu. Kemudian serahkan pada saya untuk bagikan firman Tuhan. Saya berpikir bicarakan firman Tuhan mengenai apa dalam kondisi seperti ini. Maka saya sebagai hamba Tuhan saya ingat. Saya harus kasih tahu yang paling utama. Inti berita kitab suci, inti berita Kristen itu keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka saya kemudian bercerita. Saya ambil kisahnya itu, siapa? Lazarus itu. Yang mati kemudian dibangkitkan. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini. Saya ceritakan sedemikian rupa. Kemudian, saya katakan bahwa Yesus bangkitkan Lazarus, meneguhkan betul-betul dia itu kebangkitan dan hidup. Kemudian dia sendiri bisa bangkit kembali dari antara kematian. Maka saya tanya pada saudara-saudara kita yang hadir waktu itu. Adakah di antara saudara yang sedang takut menghadapi kematian? Adakah yang sedang tidak tahu kalau mati akan kemana? Ke surga kah? Ke neraka kah? Ya, kalau engkau takut, engkau tidak tahu harus kemana. Nah, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Maukah percaya pada Tuhan Yesus? Saya tanya mereka seperti itu. Maksudnya apa? Kenapa saya bicara seperti itu? Karena disinilah kita pasti diselamatkan karena apa? Kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Amin. Nah, itu bagian pertama. Ya. Sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah keselamatan itu diterima melalui iman. Beriman atau kata lainnya itu percaya. Percaya pada Tuhan Yesus. Ayat 1 bilang begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah di situ karena iman. Kemudian ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah 2 ayat ini bicarakan mengenai iman. Supaya diselamatkan, supaya menerima keselamatan yang disediakan Yesus Kristus, harus beriman atau harus percaya pada Tuhan Yesus. Maka Paulus bilang dalam kitab Kisah Para Rasul itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya toh? Paulus katakan kepada kepala penjara itu, kan kepala penjaranya omong, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka supaya selamat, ya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang beranggapan begini, itu terlalu gampang. Mana mungkin, masa hanya dengan percaya bisa selamat? Aku nggak yakin. Kita kan harusnya melakukan apa baru bisa selamat. Bagaimana dengan hanya percaya begitu saja, kita bisa selamat? Nah itulah manusia. Dikasih yang gampang, dia cari yang susah. Nanti dikasih yang susah tambah pusing. Mungkinkah manusia bisa diselamatkan karena usahanya? Saya ingat beberapa tahun yang lalu itu. Saya berdiskusi dengan seseorang. Dia bilang tidak. Tidak mungkin kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Pastilah ada yang harus kita lakukan. Lalu saya ajak dia bicara begini. Coba ingat ya. Waktu kita lahir ke dunia ini, kita yang lahir ya, kita punya andil apa? Kita punya andil untuk lahir ke dunia ini? Enggak ada andil kita. 0% itu. 100% kita pasif. Tahu-tahunya kita dilahirkan. Betul atau tidak? Itu pun kita tidak tahu kok. Nanti sudah lama-lama sudah tumbuh, dewasa baru kita mengerti. Oh ya saya dulu dilahirkan. Baru lahir kita tidak tahu apa-apa. Maka itu Yesus waktu bicara dengan Nikodemus, bicara dilahirkan kembali. Ya, Roh Kudus yang melahirkan kita. Orang tua kita lahirkan kita ke dalam dunia ini, Roh Kudus lahirkan kita dalam kerajaan Allah. Semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, jadi kita bisa terima keselamatan ya hanya dengan iman,
menyambut atau menerima keselamatan itu di zaman Nuh. Kenapa banyak orang tidak mau ikut apa yang Nuh itu lakukan? Ya toh, Nuh kan membuat itu bahtera di atas gunung. Mereka bilang, mana ada laut di sini? Itu orang itu pikirannya tidak normal itu. Orang membuat bahtera atau kapal itu harus kan di pantai. Selesai dibuat kan didorong masukkan ke dalam laut. Ini dia buat itu bahtera di atas gunung. Ini orang tidak itu normal pikirannya. Mereka tidak mau percaya. Padahal pada waktu itu sarana yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan adalah ya bahtera itu. Maka Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Dia dengan istri sama anak-anak dan menantunya semuanya bisa selamat. Orang-orang banyak yang menganggap itu tidak normal, tidak masuk akal. Justru mereka tidak ada yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan Roma 8 ayat 1 mengatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita sudah ada dalam Kristus Yesus. Sekarang tidak ada penghukuman lagi. Beruntunglah itu penjahat yang di samping Tuhan Yesus, bukan? Iya, satunya bilang, kalau engkau Mesias, turunkan dirimu dari salib itu dan selamatkan kami ini. Satunya bilang, kawan. Ini saya parafrase ya, kawan. Tidak pantas engkau bicara begitu. Engkau dan saya memang pantas dihukum mati seperti ini karena kita ini penjahat. Dia ini dihukum bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi karena dia menanggung kejahatan banyak orang. Lalu dia bilang apa pada Tuhan Yesus? Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Yesus bilang apa padanya? Dia bilang, ketika engkau datang sebagai raja, Yesus bilang, hari ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam taman Firdaus. Orang itu minta belas kasihan pada Tuhan Yesus, mengemis kemurahan pada Tuhan Yesus, dan hari itu dia diselamatkan oleh Tuhan. Sebagian orang Kristen itu sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi belum tahu bahwa mereka diselamatkan. Misalnya ditanya, nanti kalau tinggalkan dunia ini masuk surga atau masuk neraka ya? Bingung dia. Entah kita ini bagaimana. Sebagian orang sudah percaya tapi belum tahu. Sebagian itu ragu-ragu. Mereka tidak yakin masuk atau tidak ya. Mau bilang masuk ya kita masih berdosa. Bilang tidak masuk ya kita sudah percaya Tuhan Yesus. Enaknya gimana ya? Ini bukan soal enaknya bagaimana. Alkitab bicara kepada kita bahwa kita pasti diselamatkan. Ayat 9-10 tadi 2 kali itu Paulus katakan. Kita pasti diselamatkan. Kita pasti diselamatkan. Maka orang yang sungguh-sungguh Kristen ya. Yang betul-betul sudah percaya Tuhan Yesus. Mestinya sudah yakin. Saya harap itu ada pada kita semua. Itu kedua. Sekarang yang ketiga. Terakhir. Bagaimana kehidupan daripada orang-orang yang telah memiliki keselamatan. Ya. Bagaimana kehidupannya? Nah, di sini kita akan melihat bahwa orang-orang yang memiliki keselamatan itu, kalau lihat ayat 1 ya, hidup berdamai dengan Allah. Maksudnya, di dalam hidupnya itu ada damai sejahtera. Tidak lagi merasa khawatir akan kehilangan keselamatan. Karena penjaminnya itu Yesus Kristus. Ada satu orang teolog namanya Agustinus dari Hippo. Agustinus dia pernah katakan kalimat begini. Engkau, dia menyebut Tuhan Allah. Engkau menciptakan kami untukmu. Dan hati kami tidak akan menemukan damai sampai hati kami berada di dalam engkau. Luar biasa bukan kalimat ini? Supaya mendapatkan damai harus berada dalam Yesus Kristus. Maka kalau mau cari damai, ya tidak ada tempat lain. Ya, hanya ada dalam Yesus Kristus. Maka orang yang sudah memiliki keselamatan itu, hatinya penuh dengan damai. Ada ketenangan. Damai sejahtera itu ketenangan yang dikerjakan Roh Kudus. Makanya aspek daripada buah roh itu satunya itu damai sejahtera. Mempunyai damai sejahtera. Dan kalau mempunyai damai sejahtera dalam hati,
itu biasanya lalu berdampak pada ya damai dengan orang-orang di sekitar. Entah di rumah, entah di gereja, entah dengan tetangga-tetangga, atau dengan komunitas dimanapun kita berada. Itu menyebabkan kita menjadi orang yang hidup mau berdamai dengan yang lainnya. Ya, nah kemudian mereka yang memiliki keselamatan itu dikatakan dalam ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan itu, terjemahan lain dalam bahasa sehari-hari itu bilang, bergembira dalam penderitaan. Bermegah dalam kesengsaraan, bergembira dalam penderitaan. Walaupun ada penderitaan, dia bermegah. Artinya berani menghadapi penderitaan. Surat Roma ini ditulis pada siapa sih? Ditulis Paulus pada jemaat di Roma. Di masa kekaisaran Romawi itu 3 abad. Itu ada penganiayaan untuk para pengikut Yesus. Ada penganiayaan yang hebat itu dialami oleh mereka. Apalagi mereka di pusat kotanya, pusat kekuasaan itu, di Roma itu. Banyak penderitaan mereka hadapi. Nah dalam surat ini, Paulus secara bahwa kita pasti diselamatkan. Karena itu di ayat 3 bilang, walaupun ada penderitaan harus megah, bergembira, tetap tenang. Ada satu orang menulis, dia bilang begini. Orang yang terima gaji di awal bulan, biasanya akhir bulan tetap tenang karena awal bulan akan ada gaji yang diterima. Betul ya? Walaupun di akhir bulan uangnya mau habis, tenang dia. Karena sebentar lagi awal bulan akan terima gaji. Jadi tenang. Kenapa kita harus tenang walaupun ada penderitaan? Karena kita sudah diselamatkan. Maka harus memelihara hati supaya tidak putus asa. Paulus bicara dengan jemaat Filipi, dia bilang, bersukacitalah senantiasa. Ya, masih pada jemaat di Roma 12 ayat 12 Paulus katakan, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi suruh bersukacita terus sabar. Nah, Paulus sendiri itu dia pelaku itu. Apa yang dia katakan. Ya, banyak penderitaan tapi dia tidak tawar hati. Dia maju terus, maju terus, maju terus. Rasul-rasul itu, Kisah Rasul 5 ayat 41 menulis begini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Menderita bagi nama Yesus itu, bagi rasul-rasul itu menggembirakan. Tentu lain ya kalau kita menderita karena berbuat jahat. Ya toh? Pengalaman akan kasih Allah menopang kita dalam penderitaan. Saya ingat itu. Kita pernah punya satu jemaat, sekarang sudah almarhum. Hidup di desa. Sulit keadaannya. Maaf ya, maafkan saya. Waktu dia memutuskan percaya Tuhan Yesus. Maaf. Tiap pagi itu di depan rumahnya itu banyak kotoran manusia. Orang tidak senang padanya. Diperlukan begitu. Tiap pagi. Tapi dia gembira. Maksud itu hatinya tidak putus asa. Karena apa? Dia tahu bahwa dalam Yesus dia sudah diselamatkan. Suatu hari saya pergi ke rumah sakit. Ada seseorang yang orang tuanya sakit. Bukan jemaat kita ya. Saya datangi. Dia teman saya. Orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit. Karena penyakit tertentu. Saya datang itu dia ceria. Yang sedang sakit itu terceria. Dia tersenyum pada saya. Nah dia itu istri seorang hamba Tuhan. Teman saya ini papanya pendeta. Dan papa sudah lama dipanggil Tuhan. Mama sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Saya datang, ibunya itu bersukacita. Cerita-cerita yang saya dia gembira sekali. Kemudian saya ajak berdoa. Setelah itu sebelum saya pulang. Waktu pamitan di luar. Anaknya bilang sama saya begini. Katanya dokter, Pak, sakitnya mama itu mestinya terlalu sakit katanya. Tapi puji Tuhan Pak, mama bisa gembira. Nah, saya melihat sesuatu di sini. Memang ada penderitaan, tapi pengalaman akan kasih Tuhan, itu menopang, menguatkan sehingga tetap bisa gembira. Bisa bermegah dalam penderitaan. Nah saya kira Bapak Ibu dan Saudara, ini tentu harus menjadi perenungan kita. Karena kadang-kadang misalnya sedikit pusing, sudah mengeluh. Kadang-kadang kan begitu kan.
sedikit ada masalah ini sudah mengeluh, aduh bagaimana. Katanya ada Tuhan yang Maha Kuasa, katanya mujizat masih ada, kok kenapa aku susah begini? Mestinya tidak begitu. Kalau kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan, sudah mengalami kasih Tuhan, walau ada penderitaan, hatinya gembira bersama Tuhan. Di ayat yang keempat bilang begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, perhatikan, ada penderitaan, kita mempunyai pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Penderitaan itu mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar bagi kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Kita ingat tokoh seperti Ayub, banyak menderita, tapi tidak putus asa dia. Ya toh, dia tidak putus asa, tidak tawar hati, terus tekun dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, ada tokoh lain seperti Yusuf itu, dimasukkan dalam sumur, dijual, difitnah, dimasukkan dalam penjara, tidak tawar hatinya. Terus menaruh harapannya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan pulihkan hidupnya. Nah, maka sumber kekuatan kita itu ada di ayat yang kelima itu. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, lihat di situ. Kata telah dicurahkan itu dalam bahasa Yunani itu enkisitai. Dalam teks Yunani berbentuk perfect. Sehingga menyiratkan sebuah tindakan yang terjadi di masa lampau, tetapi hasil atau akibatnya masih dirasakan sampai sekarang. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Digambarkan itu seperti mata air yang sekali keluar akan terus-menerus keluar airnya. Bukan seperti air keran yang kadang ditutup dan kadang dibuka. Tidak. Kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Dan itu menopang kita. Menguatkan kita sehingga walaupun banyak penderitaan kita tetap megah dalam Tuhan. Nah, sebagai penutup, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu, dia akan memberi diri untuk melayani Tuhan seperti Paulus. Dia beritakan Injil, beritakan bahwa Kristus sudah mati untuk kita pasti selamatkan dan seterusnya. Selain itu, dia itu membangun orang lain. Suruh mereka bermegah, bergembira. Dia membangun mereka. Setiap hari Sabtu malam itu, saya terima WA. Ada satu orang tinggal di Medan. Ada rumahnya juga di Kutisari ini, tapi sekarang dia ada di Medan. Sudah lama di Medan, kadang-kadang pulang. Tiap hari Sabtu malam itu dia kirim saya WA. WA apa sih? Dia bagikan pada saya link ibadah di gerejanya Pak Stephen Tong. Apa yang mau dibuat di sini? Orang itu ingin supaya orang lain juga mendengarkan khotbah yang sehat ya. Iya, dibagikan untuk orang lain bisa dengar. Memang saya tidak ada waktu yang cukup untuk bisa dengar. Kadang-kadang kalau ada waktu bisa dengar. Tapi saya lihat tindakannya itu bagus. Sama dengan gereja kita di Bali itu. Saya lihat Facebook mereka itu. Ada siaran langsung kan seperti kita ini. Jemaat-jemaatnya itu bagikan itu siaran ibadah di gereja mereka itu lewat Facebook mereka masing-masing. Jadi gereja sudah siarkan, mereka bagikan lagi. Maksudnya apa? Bagikan kabar baik, menguatkan orang lain. Itu yang Tuhan inginkan kalau kita sudah diselamatkan. Tuhan berkati kita.